Dalam kehampaan, Qin Chen dengan cepat terbang menuju badai pemusnahan tak berujung di medan perang 10.000 ras dengan Tian Qiong, Gu Limo dan lainnya. Tuanku, orang-orang Black Gold Zek pasti akan mengejar kita. Mengapa kita harus pergi dengan terburu-buru? Lebih baik kita tetap di sini dan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh orang-orang dari Black Gold Zek. Ucap Gulimo dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Ya, tuanku, Camilla dari Black Gold Zek hampir sama denganku, meskipun jumlah master terhormat di sekitarnya lebih banyak daripada kita, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya jika Anda ada di sini. Kata Tian Qiong juga ingin mencoba. Jangan khawatir, kata Qin Chen menyipitkan mata sebelum pergi dari sini. Yang ingin diketahui Qin Chen adalah berapa banyak pembunuhan yang melacaknya. Black Gold Zek tidak mengerikan. Sebaliknya, orang-orang dari klan hantu langitlah yang sedikit lebih menyusahkan. Tentu saja, yang paling dikhawatirkan Qin Chen adalah pasar gelap. Selama pasar gelap tidak mengirim seseorang untuk mengikutinya, maka Qin Chen tidak takut sama sekali. Qin Chen dengan cepat terbang melintasi kehampaan dengan Tian Qiong dan beberapa orang, dan diam-diam menjatuhkan sejumlah piringan susunan ruang angkasa tersembunyi di kehampaan selama penerbangan. Susunan spasial ini adalah barang sekali pakai, tersembunyi di tengah badai pemusnahan, sulit bagi orang biasa untuk menyadarinya. Susunan spasial ini diam-diam memantau tempat ini. Qin Chen melewati Space Array dan mengamati untuk sementara waktu, sampai Space Array satu kali ini padam dalam badai pemusnahan, Qin Chen tidak melihat orang baru muncul di sini. Setidaknya untuk saat ini, hanya orang-orang dari Black Gold Zek dan klan hantu pencakar langit yang mengikuti diri mereka sendiri. Qin Chen menghela nafas lega. Meskipun formasi luar angkasa tidak bertahan lama, dia hanya melihat orang-orang dari Black Gold Zek dan hantu pencakar langit. Mungkin ada orang di belakang, tetapi butuh waktu bagi pihak lain untuk melacaknya. Terlepas dari apakah ada yang akan mengikutinya, keputusan cepat harus dibuat. Anda harus memilih tempat penyergapan. Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak memilih arah kamp klan Wara, tetapi terbang ke lembah tidak jauh dari medan perang 10.000 ras. Garis ini dilewati Qin Chen sekali ketika dia tiba, dan dia tahu tempat puluhan ribu mil di depan. Ada lembah tersembunyi, tapi itu tempat yang bagus untuk membunuh orang. Jarak puluhan ribu mil tidak membutuhkan banyak waktu untuk orang kuat seperti Qin Chen tiba. Setelah Qin Chen tiba di lembah, dia segera mulai mengatur formasi. Sementara Qin Chen mengatur formasi, dia diam-diam memerintahkan sesuatu untuk Tian Qiong dan yang lainnya. Mereka memandang Qin Chen dengan kaget, jelas meragukan rencana Qin Chen, tetapi karena keyakinannya yang kuat pada Qin Chen, mereka tidak ragu. Apa yang diatur Qin Chen di sini bukanlah formasi pembunuhan, tetapi formasi yang terperangkap. Yang dia inginkan adalah membuat semua orang tetap di belakang dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Hanya saja, meskipun Qin Chen mengatur formasi dengan cepat, terlalu sulit untuk mengatur formasi berikutnya yang bisa menjebak Master Puncak sebelum Black Gold Zek yang mengikuti mereka datang. Oleh karena itu, susunan jebakan Qin Chen belum sepenuhnya terbentuk. Camilla dari Black Gold Zek telah membawa beberapa Master Black Gold Zek ke lembah ini. Melihat Qin Chen berdiri di lembah, dan tidak terus melarikan diri, Camilla mencibir dan berkata, Tian Qiong, kenapa kalian tidak melarikan diri? Bukankah kamu sangat pandai di pasar gelap? Mengapa tidak ternak sekarang? Qin Chen mencibir dan berkata, Jenderal Camilla, apakah Anda melihat kami seperti melarikan diri? Hahaha, Camilla, kamu tidak tahu, berani mengikuti kami, kamu Black Gold Zek sedang mencari kematian. Ucap Gulimo juga maju selangkah, dan berkata dengan suara dingin, niat membunuh yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya. Tian Qiong dan Zibuman juga mengambil langkah maju, dengan niat membunuh yang tersisa melonjak di tubuh mereka, dengan dingin menatap kelompok Black Gold Zek. Camilla dan yang lainnya menatapnya, apa yang sedang terjadi? Skrip ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Bukankah seharusnya orang-orang klan Wara takut melihat mereka? Mengapa begitu tenang? Apakah ada konspirasi di dalamnya? Perasaan psikis Camilla dengan cepat melihat sekeliling dan lega menemukan bahwa tidak ada orang lain di lembah itu. Berpura-pura seperti ini, berpikir bahwa kamu bisa menyelesaikannya. Harus kukatakan, Tian Qiong, kamu terlalu naif.
kata Camilla dengan suara yang dalam. Tuanku, tidak perlu bicara omong kosong dengan mereka, turunkan mereka secara langsung, dan ambil kembali semua harta seperti koi pelangi dari mereka. Iya, orang-orang ini menangkap banyak ikan senguang di Nether Star River sebelumnya. Mungkin harta karun tertentu di lelang pasar gelap didapatkan oleh mereka. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka dan melihat berapa banyak hal baik yang mereka miliki di dalamnya. Hahaha, ucap para master terhormat dari Black Gold Zek tertawa terbahak-bahak, dan sambil mencibir, mereka diam-diam mengepung Qin Chen dan yang lainnya di lembah. Hehe, kamu benar sekali. Kami pernah melelang sesuatu di pasar gelap sebelumnya. Ucap Qin Chen tersenyum dan mengeluarkan kotak batu giok. Tuanku, itu adalah jantung druid. Ucap orang-orang dari Zek emas hitam menjadi bersemangat seketika. Orang-orang dari Black Gold Zek melihat druid heart di tangan Qin Chen dengan kaget, bagaimana mungkin anak ini bisa memiliki druid heart. Di pelelangan pasar gelap, apakah jantung druid yang kamu ambil? Ucap yang mulia Zek emas hitam tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu, dan berkata dengan kaget. Haha, sepertinya kamu tidak terlalu bodoh, kata Qin Chen sambil tersenyum. Orang-orang dari Black Gold Zek tiba-tiba menjadi panas. Hati druid ini dianggap sebagai harta terpenting yang diperoleh oleh Black Gold Zek. Namun, untuk menukar sumber daya untuk pengembangannya, tidak ada cara selain menukarnya. Tapi mereka tidak menyangka jantung druid diambil oleh orang-orang suku Wara. Benar-benar tidak ada tempat untuk mencarinya, dan tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Apakah ada hal yang begitu baik? Awalnya, orang-orang Black Gold Zek menghentikan Tian Qiong dan mereka hanya ingin menyergap lawan lama ini. Adapun apakah mereka bisa berhasil, mereka tidak terlalu peduli. Tapi sekarang, mata mereka sangat berapi-api, mereka semua menatap Qin Chen dengan panik, orang klan Wara harus mati. Dengan teriakan tajam, orang-orang Black Gold Zek langsung bergerak di bawah kepemimpinan Camilla, dan mereka melihat warna emas hitam melonjak dengan cepat dari tubuh mereka. Dalam sekejap, orang bijak dari Black Gold Zek ini ditutupi dengan lapisan armor hitam dan emas, serangkaian duri tajam menembus dari tubuh mereka, seperti gagang pedang. Selain itu, bila-bila ini meledak dengan gila-gilaan dari tubuh Black Gold Zek. Ini adalah bila emas hitam setipis sayap jangkrik, bersinar dengan cahaya dingin, dan di atas bila emas hitam, ada juga sinar hukum misterius. Hukum cahaya ini dengan cepat bergabung menjadi satu, dan berubah menjadi dunia emas hitam, bilah tajam dengan pegangan seperti hutan baja, dengan cepat menyelimuti kelompok orang Qin Chen. Formasi langit mendalam, emas hitam, ucap Tian Qiong terkejut, wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat membawa Gu Limo dan Zibuman ke sisi Qin Chen. Beberapa dari mereka dikelilingi oleh bilah emas hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ekspresi mereka pada awalnya tidak sembrono, tetapi berubah. Itu menjadi sangat khusyuk. Benar saja, terinspirasi oleh emas hitam Zek, formasi emas hitam dengan cepat mendekati Qin Chen dan yang lainnya, sementara perlawanan orang Wara terhadap cahaya secara bertahap tidak dapat ditanggung. Hahaha, Tian Qiong. Jangan melawan. Percuma kamu melawan lagi, kata Camilla berteriak dengan dingin. Segera, bila emas hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di udara dengan cepat beredar, dan berputar dengan gila-gilaan, memotivasi kekuatan pembunuh dunia ini. Bilah tajam berputar dengan liar, dengan aura memotong segalanya, akhirnya bergabung menjadi satu, dan kemudian menyerang Qin Chen dan rombongannya. Semua orang menembak bersama, kata Tian Qiong berteriak rendah, dan di tengah alisnya, sinar cahaya meledak, dan semburan sinar cahaya meledak dengan gila-gilaan. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan bilah emas hitam yang memenuhi langit, menyebabkan ledakan yang mencengangkan. Sepotong bilah tajam ini memotong tubuh Qin Chen. Meskipun sepotong pedang emas hitam tidak dapat membunuh Qin Chen dan yang lainnya, tebasan terus-menerus dari pedang ini masih membuat Qin Chen dan yang lainnya mengerang, dan Qin Chen bahkan lebih dari itu. Dia menyemburkan seteguk darah, yang dilindungi di tengah-tengah klan Wara, dan napasnya terengah-engah. Tuanku, ucap Tian Qiong dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan cemas, mata mereka penuh kecemasan. Camilla memandang Tian Qiong dengan jijik. Awalnya, dia khawatir Qin Chen memiliki kekuatan tersembunyi,
tetapi sekarang tampaknya kekuatan anak ini tidak menakutkan sama sekali. "Sialan, tuanku, kami akan mengantarmu pergi," ucap Tian Qiong. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan jejak kekhawatiran diam-diam muncul di matanya, dan dia buru-buru berteriak ke Qin Chen. Pada saat yang sama, tangannya berubah menjadi bilah tajam, nafas asal di tubuhnya mekar, dan dia mulai membakar asal secara langsung, bersama dengan Gulimo dan yang lainnya, menebas bilah emas hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menerbangkannya, mengantar Qin Chen pergi dari sini. "Hah, putus asa," ucap Camilla mencibir. Di bawah desakan Black Gold Zek mereka, bilah emas hitam yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin menakutkan, berubah menjadi badai, dan mereka tidak memberikan kesempatan kepada Tian Qiong dan lainnya untuk pergi. Mengabaikan darah di sudut mulutnya, Qin Chen dengan cepat mengeluarkan formasi satu persatu dan membuangnya ke dalam kehampaan, sebenarnya berencana untuk mengatur formasi selama pertempuran. "Hahaha, anak ini terlalu naif. Di bawah formasi langit mendalam emas hitam saya, dia benar-benar ingin membuat formasi, si bodoh bermimpi," kata Camilla sama sekali mengabaikan formasi Qin Chen. Dia secara alami memiliki susunan pertempuran Black Gold Zek. Beberapa wawasannya sendiri tidak percaya bahwa Qin Chen masih bisa membuat formasi besar dalam situasi ini. Benar saja, Qin Chen mundur lagi dan lagi di bawah badai pedang emas hitam, tidak dapat mengatur formasi dengan ketenangan pikiran. "Tuanku, lari dulu." Saat ini, Tian Qiong dan lainnya tubuh mereka sudah sangat malu, dan mata mereka menjadi ganas. Di bawah bimbingan Tian Qiong, Gulimo dan Zibuman membakar sumber aslinya bersama-sama. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan keluar dari tengah alis mereka. Sinar cahaya yang ditampilkan dengan cepat bergabung bersama, dan 3 sinar cahaya bergabung bersama dan menghantam tempat tertentu dalam badai pedang emas hitam yang dilepaskan oleh Black Gold Zek. Pedang emas hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Camilla dan yang lainnya mendengus dan melihat bahwa formasi langit misterius emas hitam yang awalnya terbentuk dengan cepat terbuka dengan celah kecil. Mereka tidak perlu Tian Qiong sama sekali untuk berbicara. Qin Chen bergegas keluar sepanjang celah, dan langsung keluar dari pengepungan klan emas hitam Zek. Wajah Camilla jelek. Hati druid ada di tangan Qin Chen sebelumnya, dan ketika koi pelangi ditangkap hari itu, ia juga dibawa ke ruang penyimpanan oleh anak itu. Jika dia membiarkan anak itu kabur, bahkan jika mereka membunuh semua anggota klan Wara, mereka hanya bisa melampiaskan amarahnya dan tidak bisa mendapatkan harta sama sekali. "Hentikan dia," ucap Camilla langsung berteriak tajam ke para Master Zek emas hitam di sampingnya. "Baik tuanku," ucap Venerable Zek emas hitam ini meninggalkan tim dan dengan cepat menyerang dan membunuh Qin Chen. Bilah emas hitam berubah menjadi pedang yang mencapai langit, dan jatuh ke arah Qin Chen. Camilla menghela napas lega. Menurut pertarungan sebelumnya, meski bocah misterius ini berstatus tinggi, kekuatannya sangat lemah. Selain itu, aura samar-samar terpancar dari lawan ternyata hanya setengah langkah di ranah yang mulia. Sambil terkejut, dia juga semakin percaya bahwa Qin Chen adalah ras baru yang sangat dibanggakan dari klan Wara. Tapi apa yang Camilla tidak duga adalah bahwa ketika pedang tajam yang dia kirim di bawah komandonya hendak mengenai Qin Chen, tiba-tiba kekosongan itu berputar. Dengan keras, dia melihat seluruh lembah runtuh di tanah yang dibombardir oleh bawahannya, dan gelombang debu bergulung. Namun, Qin Chen memutar kehampaan dan menghindari serangan pada saat pedang tajam itu jatuh, dan bergegas menuju bagian luar lembah. Di bawah kaki Qin Chen, kehampaan benar-benar menghilang, dan dalam sekejap mata, Qin Chen hendak melarikan diri dari lembah ini. "Sihir luar angkasa," gumam Camilla sangat geram. Dia tidak pernah berpikir bahwa efektivitas tempur Qin Chen tidak kuat, tetapi kemampuan melarikan diri begitu kuat. Yang membuat Camilla semakin gugup adalah Qin Chen bergegas menuju pintu keluar lembah, dan pada saat yang sama, serangkaian formasi muncul di tangannya. Formasi ini dengan cepat dibuang olehnya. Saat berikutnya, formasi ini dengan cepat menyala. Setelah cahaya, lorong spasial yang samar muncul di pintu keluar lembah. Camilla menjadi gila. Jika Qin Chen hanya diizinkan melarikan diri dari lembah, maka dia mungkin bisa melacaknya. Tetapi jika Qin Chen menggunakan arai teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi ke tempat yang tidak diketahui untuk bersembunyi,
maka di mana dia dapat menemukan jejak Qin Chen di medan perang multi-etnis yang luas ini? Ini bukan base camp Black Gold Zek mereka. Dia bahkan tidak tahu banyak tentang medan di sini. Saat ini, dia tidak dapat terus berurusan dengan Tian Qiong dan yang lainnya. Dengan keras, dia bergegas menuju Qin Chen dengan panik, mencoba menghentikannya sebelum Qin Chen berteleportasi. Tapi gerakan Qin Chen terlalu cepat, semburan transmisi spasial telah diaktifkan, dan bahkan jika gerakannya cepat, Camilla tidak akan bisa menghentikan Qin Chen. Hati Camilla sangat marah, dan harta seperti Druid's Heart dan Rainbow Koi semuanya ada di tubuh Qin Chen. Jika Qin Chen melarikan diri, apa gunanya bahkan jika dia membunuh semua orang di klan Wara? Melihat bahwa Qin Chen hendak memasuki saluran luar angkasa dan pergi dari sini. Desahan terdengar di telinga semua orang di lembah. Camilla dan yang lainnya terkejut, dan langsung mengerti bahwa seseorang telah mendekati lembah. Beberapa sosok muncul diam-diam. Salah satu dari mereka memandang Qin Chen dengan mata dingin, dan tiba-tiba memperlihatkan mangkuk kuno hitam di depan Qin Chen. Mangkuk kuno penuh dengan nafas hitam, dan ditekan ke susunan transmisi ruang angkasa tempat Qin Chen berada. Segera setelah suara fragmentasi yang tajam terdengar, susunan teleportasi spasial yang baru saja didirikan Qin Chen muncul retakan dalam sekejap. Saat berikutnya, dengan keras, sosok Qin Chen yang baru saja lolos ke kehampaan seperti tersapu oleh turbulensi. Secara umum, dia bergegas keluar dari kehampaan dan jatuh ke lembah lagi. Qin Chen menyemburkan seteguk darah. Dia melihat beberapa bayangan kosong di depannya. Matanya menunjukkan kemarahan dan kepanikan. Beberapa orang yang keluar dari kehampaan bukanlah orang lain, tetapi Master Mo Yuntian dari klan hantu pencakar langit. Mo Yuntian berjalan keluar dari kehampaan dan menatap ringan ke arah orang-orang di lembah. Pada saat yang sama, di belakangnya, sekelompok ahli dari klan hantu pencakar langit dengan cepat memasuki lembah dan mengelilingi semua orang dari klan Black Gold Zek dan klan Wara serta Qin Chen. Qin Chen menatap Mo Yuntian dengan ketakutan dan kemarahan. Ekspresinya jelas tidak mengantisipasi bahwa dia tidak berhasil melarikan diri, dan ekspresi kemarahan terlihat di matanya. Orang-orang dari klan hantu pencakar langit. Gumam Camilla wajahnya juga berubah. Dia tidak menyangka ada orang lain di lembah ini, dan menurut arti dari kata-kata pihak lain, jelas bahwa kelompok orang ini sudah fokus pada Qin Chen sebelum mereka tiba. Mereka tidak pernah menyadarinya sebelumnya.